Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. And the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Sore hari setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir mengadakan pertemuan bersama para pemuda di dekat rumahnya. Ternyata kalian di sini. Ada apa, Bung? Saya mendengar berita Jepang sudah menyerah kepada sekutu. Benarkah? Kalau begitu, mari kita beritahu kepada Soekarno. Ayo! Tanggal 15 Agustus 1945, kira-kira pukul 10 malam di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, tempat kediaman Bung Karno, berlangsung perdebatan serius antara sekelompok pemuda dengan Bung Karno mengenai proklamasi kemerdekaan. Siapa itu? Permisi, kami di sini ingin bertemu Soekarno. Ada keperluan apa kalian ke sini? Suparjo, biarkan mereka masuk terlebih dahulu. Ya, silakan masuk. Ada keperluan apa kalian dengan Soekarno? Begini, Bung. Kami baru saja mendengar bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Lalu, apa yang kau inginkan dariku? Sekarang, Bung, malam ini kita kobarkan revolusi. Ya, kita harus merebut kekuasaan. Kami sudah siap mempertaruhkan jiwa kami. Jika Bung Karno tidak mengeluarkan pengumuman pada malam ini juga, akan mengakibatkan pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran. Ini batang leherku. Seretlah aku ke pojok itu dan potonglah hari ini juga. Kamu tidak usah menunggu esok hari. Jepang adalah masa silam. Sekarang kita harus menghadapi Belanda yang berusaha kembali menjadi tuan di negeri kita ini. Jika saudara tidak setuju dengan apa yang saya katakan, mengapa saudara tidak memproklamasikan kemerdekaan itu sendiri? Mengapa saudara meminta untuk Soekarno melakukan hal itu? Apakah kita harus menunggu Jepang memberikan kemerdekaan itu sebagai hadiah, walaupun Jepang sudah takluk dalam perang sucinya? Mengapa bukan kita yang menyatakan kemerdekaan itu sebagai suatu bangsa? Pasukan segelintir ini tidak akan cukup untuk melawan pasukan bersenjata dan kesiapan total tentara Jepang. Apa yang kau bisa perlihatkan padaku? Kekuatan apa yang kau sudah perhitungkan itu? Apa tindakan keamananmu untuk melindungi perempuan dan anak-anak? Bagaimana kita bisa mempertahankan kemerdekaan setelah diproklamasikan? Kita tidak akan mendapat bantuan dari Jepang maupun sekutu. Bagaimana kita bisa berdiri tegak di atas kekuasaan sendiri? Tapi Bung, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan ini, maka semakin cepat pula kita terbebas dari penjajahan yang menyakitkan ini. Baiklah, tetapi beri kami waktu sebentar untuk berunding. Kemudian para golongan tua seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan Subarjo segera berunding untuk membahas apa yang para pemuda katakan. Bagaimana ini? Para golongan muda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tetapi kita tidak boleh gegabah, kita perlu waktu untuk mempersiapkan semuanya dengan baik.
Saya setuju. Menurut saya, yang terpenting sekarang adalah bagaimana kita menghadapi para sekutu yang ingin mengembalikan kekuasaannya di negeri kita. Bung Hatta, mari kita temui para golongan muda yang sudah menunggu di luar ruangan. Setelah kami berunding tadi, kami memutuskan untuk tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan, apalagi tentang kemerdekaan Indonesia. Dengan berat hati, akhirnya para pemuda meninggalkan tempat itu. Tapi mereka juga membuat strategi bagaimana cara membujuk Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta untuk segera memproklamirkan kemerdekaan. Akhirnya, pada tanggal 16 Agustus 1945, pukul 4:30 mereka dibawa oleh golongan pemuda ke Rengas Dengklok. Assalamualaikum. Jadi begini Pak Hatta, maksud dari kedatangan kami di sini adalah untuk membawa Pak Hatta agar ikut bersama kami. Karena keadaan saat ini yang sangat mengancam, apabila terjadinya bentrok antara rakyat dan Jepang, alangkah baiknya Pak Hatta ikut bersama kami sekarang juga. Baiklah, saya akan pergi sekarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa malam-malam di sini? Kami di sini bermaksud untuk membawa Pak Karno agar ikut bersama kami. Karena keadaan saat ini sangat mengancam apabila terjadi bentrok antara rakyat dan Jepang. Soekarno pun akhirnya ikut bersama pemuda. Hilangnya Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin pergerakan kemerdekaan di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Soebardjo pada pukul 8 pagi. Saat itu yang ia temui hanyalah Wikana. Ditanyalah ia, Saya butuh Soekarno. Saya juga belum melihat Soekarno, bahkan saya juga dari kemarin belum ada melihat Hatta. Aku tidak tahu keberadaan mereka berada di mana. Saya sudah mencarinya berhari-hari, tapi gak ketemu. Oh, benarkah? Apakah mereka benar-benar hilang atau bagaimana itu? Ya, saya tidak tahu. Mungkin mereka dibawa oleh orang lain, entah kemana, atau mungkin mereka berdua, entah kemana lah. Saya curiga kepada golongan muda. Oh, baiklah. Oh, begitu. Ya, terima kasih. Ya. Hei, ada apa, Bu? Apakah kamu mengetahui di mana keberadaan Soekarno dan Hatta? Saya tidak tahu. Katakan saja padaku, saya akan menjamin keselamatan mereka. Saya benar-benar tidak tahu, Bu. Katakan saja padaku. Baiklah, saya akan beritahu. Pilih saya. setelah Soebardjo memberikan jaminan kepada Komandan Tentara Peta di Rengas Dengklok bahwa kemerdekaan akan segera diproklamasikan keesokan harinya, Soebardjo diperbolehkan membawa mereka kembali ke Jakarta pada malam itu juga. Pada tanggal 16 Agustus 1945, rombongan Soekarno dan Hatta tiba kembali di Jakarta pada pukul 11 malam, membawa mereka langsung menuju rumah Laksamana Maida di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Di ruang makan rumah Laksamana Maida itu dirumuskan teks proklamasi kemerdekaan. Maeda sebagai tuan rumah mengundurkan diri ke kamar tidurnya di lantai 2 ketika peristiwa bersejarah itu berlangsung.
Konoiwa anzen desu. Kono bensin is pasukai wa. Katanya tempat ini aman, silahkan gunakan. Seiko o inorimasu. Dan dia mendoakan keberhasilan kalian. Baik, kita mulai. Kita harus merumuskan pernyataan yang tegas, jelas, dan singkat. Betul. Jangan terlalu panjang, yang penting menyatakan kemerdekaan Indonesia. Tapi harus jelas, Bung. Jangan sampai Jepang mengira kita masih menunggu perintahnya. Ya, proklamasi menunjukkan bahwa kita harus berdiri dengan kekuatan sendiri. Tenang saudara-saudara, kita semua sepakat bahwa Indonesia harus merdeka sekarang. Bagaimana usulanmu, Subarjo? Baiklah, saya mengusulkan. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan. Bagus, singkat dan langsung. Saya tambahkan sedikit agar terlihat sempurna. Dalam tempo sesingkat-singkatnya. Cukup tegas, Bung. Baiklah, sekarang tinggal menyalinnya. Tolong, kau ketikkan naskah proklamasi ini dan jagalah naskah ini dengan baik-baik. Baik, Bung. Saya berani mengubah ejaan itu karena saya dulu pernah sekolah di perguruan. Jadi soal ejaan saya lebih baik daripada Bu. Baik, bagus sekali Sayuti. Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Maeda, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta. Alhamdulillah, perumusan naskah proklamasi tadi berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu telah menemani saya di masa-masa sulit ini. Terima kasih juga sudah memperjuangkan bangsa ini sampai sekarang. Bagaimana untuk upacara besok? Semuanya sudah siap, tinggal melaksanakannya esok hari dengan diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Oh iya, bagaimana dengan benderanya? Aduh, aku lupa masalah bendera. Bagaimana kalau kamu saja yang menjahitnya? Tapi saya hanya ada kain merah dan putih. Tidak apa-apa, yang penting kamu sudah ada niat. Oh iya, bagaimana bendera itu kita namakan Sangsaka Merah Putih? Setuju. Baik, akan saya jahitkan. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Sungguh indah tanah air beta,
sekalian, saya telah meminta saudara hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa yang maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun, kita bangsa Indonesia berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun. Meskipun sulit, tetapi usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti. Kita percaya pada kekuatan kita sendiri. Maka, tadi malam kami telah melaksanakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia. Dan kami sepakat bahwa sekaranglah saatnya untuk menyatakan kemerdekaan Indonesia. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kemerdekaan itu. Dengarlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia. Demikianlah saudara-saudara, sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita. Mulai saat ini kita menyusun negara kita, negara merdeka, negara Republik Indonesia, merdeka, kekal, dan abadi. Insya Allah Tuhan memberkati kemerdekaan kita itu. Murti, tolong kibarkan bendera ini. Biarkan pasukan saya yang mengibarkan. Bendera siap. Kepada bendera merah putih, hormat, gerak. Tegak, gerak. Merdeka! Merdeka!